Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Bapak, karena ibunya tidak ada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih tematik kita. Terkhusus pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, insya Allah kalau tidak salah nanti Pak, Lebaran tahun kali ini tahun 2015 tanggal berapa Pak? Tanggal 1 gampangnya gitu, gak usah repot-repot. Puasa kapan? 1 Ramadan. Lebaran kapan? 1 Syawal, gampang. Nah, tinggal nanti 1 Syawalnya kapan? Nah ini. Nah, yang kita bahas tidak kapannya, tanggal berapanya. Sebentar, kita akan masuk. Kita tidak akan membahas bagaimana cara menetapkan Ramadan, tapi katanya kalau saya lihat tanggalan, kayaknya Lebaran kali ini bakalan terjadi di hari Jumat. Kayaknya nih kalau kalender saya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah hari Jumat ini memang sebagai Id, hari kembalinya umat Islam, hari rayanya umat Islam, hari Jumat. Termasuk Idul Fitri juga hari rayanya umat Islam. Nah, ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah Jumatnya itu bonus? Boleh tidak datang ke masjid? Kenapa? Kan tadi pagi udah, kan? Masa ke masjid 2 kali? Nah ini kita akan bahas, ada yang bilang gitulah. Di sini kita akan bahas terkait sholat Id di hari Jumat. Bagaimana hadisnya, bagaimana ulama dahulu dalam memandang hukum ini dari dalil-dalil yang ada. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya memang kita awali dulu terkait apa itu sholat Id. Memang ini Lebaran, ini puasa masih jauh, tapi kita udah siap-siap Lebarannya. Dan itu terbukti juga. Kenapa? 3 bulan sebelum Lebaran, tiket kereta sudah habis. Puasanya belum disiapin, Lebarannya udah. Ini udah mikir THR kan, nanti Lebaran ngapain kan gitu. Puasanya aja belum, apalagi yang belum nikah, pasti digodain. Hari gini puasa belum nikah, emang yang mau bangunin mercon gitu. Kalau udah punya istri kan yang bangunin istrinya, katanya gitu. Ya enggak lah, yang bangunin tetangga gitu kan. Gak enak banget kan, udah jomblo dibully lagi ya. Nah, ini kita akan bahas tentang apa itu Id. Ini nanti kita akan bahas. Bapak Ibu sekalian, memang Id itu artinya dari bahasa Arab ada ya'udu, yang artinya itu al-mu'awadah atau ar-rujuk. Rujuk artinya kembali. Maksudnya apa? Biasanya Id itu artinya kembali tiap tahun. Tiap tahun kembali. Ini kata Id secara bahasa. Kemudian ada 2 Id di dalam umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang sekarang insya Allah nanti bentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Kata-kata fitri itu ada sedikit perbedaan dengan kata-kata fitrah. Ya. Ada zakat fitri, tidak ada zakat fitrah. Ada Idul Fitri, tidak ada Idul Fitrah. Secara bahasa agak beda, Pak. Bedanya di mana? Kata-kata fitrah itu artinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu dulu dilahirkan atas fitrah. Makanya fitrah ini ada yang mengartikan sebagai kesucian.
Tetapi kata-kata fitri ini beda maknanya dengan fitrah. Bedanya di mana? Dalam beberapa kamus dikatakan al-fitru itu ta'amus shaim ba'da ghurubi syamsi. Makanannya orang yang puasa setelah terbenamnya matahari. Orang sarapan dalam bahasa Arab namanya tanawalul futur. Orang sarapan, makan. Termasuk juga zakatul fitri, itu artinya zakat memberi makan. Makanya sebenarnya kurang pas saja sih ketika Idul Fitri itu dimaknai kembali kepada fitrah. Kalau secara bahasa itu bukan kembali kepada fitrah, tapi kembali makan-makan. Awalnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Dapat nilai 8 lah kalau salah sedikit. Kemudian itu zakatul fitrah. Kalau zakat Idul Fitr. Kemudian kalau adha itu artinya sebenarnya hewan yang disembelih. Makanya kalau Idul Adha itu kembali menyembelih hewan, bukan Idul Adha, Pak. ADHA itu dibaca di mana? Idul Adha. Enggak, Idul Adha itu enggak ada. Adanya Idul Adha. Nah, di sini Idul Adha secara bahasa. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan berjamaah pada waktu duha tanggal 1 Syawal maupun 10 Dzulhijjah. Ini secara istilah. Hadisnya di mana? Di sini. Warada an Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang sering ketemu Nabi, bahkan hampir-hampir selalu bareng Nabi. Beliau itu masih kecil ketika Nabi itu ada, dia itu kemana-mana ngikut. Di situ dikatakan kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sanatin. Dulu masyarakat jahiliyah tiap tahun itu ada 2 hari, yang 2 hari itu cuti bersama, libur-libur makan-makan. Kalau di Jepangnya biasanya disebut dengan Golden Week ya, Pak ya. Biasanya. Di situ ahli jahiliyah dia punya 2 hari di mana fi kulli sanatin yal'abuna fihima, mereka main-main. Falamma qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, qala, Nabi bilang, kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Awalnya kalian kan punya 2 hari ini buat main-main. Nah, sekarang alhamdulillah Allah menggantinya menjadi yang lebih baik. Yaitu 2 hari itu diganti dengan Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Diganti dengan hari Fitr dan hari Adha. Di situ hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Di sini memang ketika ada sesuatu kebahagiaan di masyarakat, Nabi itu tidak menghilangkannya secara total, tetapi digantinya menjadi lebih baik. Inilah fikih dakwah Nabi lah. Termasuk Idul Fitr dan Idul Adha ini disyariatkan tahun 2 Hijriah ketika Nabi datang ke Madinah. Ini terkait pensyariatan. Nah, sekarang kita bicara hukumnya. Ternyata Pak, yang kita ketahui kan biasanya sholat Id itu hukumnya apa? Sunnah muakkad kan gitu ya. Ternyata enggak. Para ulama sedikit berbeda terkait hukumnya. Di antaranya yang pertama ada yang bilang wajib, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkadah. Memang yang kita tahu hanya sunnah muakkadah. Siapa yang bilang wajib? Pendapat yang bilang wajib adalah ulama dari mazhab Hanafi. Di sini kata-kata wajib, kalau di madhab yang lain kita biasanya sholat wajib sama sholat fardu sama nggak Pak? Sama sholat wajib nih gitu. Sama. Sholat fardu sama nggak? Sama. Tetapi kalau dalam madhab Hanafi ternyata antara wajib dan fardu itu ada sedikit perbedaan. Bedanya di mana? Dalam sholat disebut fardu itu hanya 5 waktu sehari. Disebut wajib jika Nabi selalu melaksanakannya selain 5 waktu, namanya wajib dalam mazhab Hanafi. Makanya nanti sholat witir itu selalu dilaksanakan Nabi. Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Maka sholat witir dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Termasuk juga sholat Id, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nah, di sini apakah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi hukumnya wajib? Di sini dalam usul fikihnya main nih Pak. Ternyata sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu belum tentu hukumnya fardu Pak. Nabi selalu melaksanakan, oh berarti wajib enggak? Nanti dulu. Di sini dibahas memang
Pertama, muwadzabatun Nabi. Pertama, Nabi selalu melaksanakannya. Yang kedua, dakhaltul masjidah fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ila faqama ila Talha yang yuharwil hatta sofani wa hanani ini. Nah, di sini ini hadisnya keliru nih. Maksudnya apa? Pertama yang bilang wajib itu karena alasannya yang pertama Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi sholat itu nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Makanya dalam madzhab Hanafi, oh ternyata hukumnya wajib. Yang kedua, fardu kifayah. Ini pendapat dari madzhab Hambali. Yang ketiga, sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang kalau kita jalankan nanti dapat pahala, kalau kita tinggalkan sebenarnya tidak mendapatkan dosa. Tetapi sunnahnya muakkadah. Dalilnya mana? Di sini dalilnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di situ dikatakan ada seorang A'rabi, orang kampung datang kepada Nabi. Nabi, sebenarnya apa sih yang diwajibkan kepada saya? Kata Nabi. Faqala, Nabi bilang, hal alayya wairuhunna. Nabi bilang, engkau sholatlah 5 waktu. Ya kan? Kata Arabi bilang, terus ada yang lain kan Nabi? Kata Nabi, la illa anta tawwa. Enggak kecuali kalau kamu pengen sholat sunnah. Nah, di sini hadis ini yang menerangkan bahwasanya walaupun sholat id selalu dilaksanakan oleh Nabi, ternyata hukumnya tidak wajib ataupun fardu. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang bahwasanya yang diwajibkan bagi kita kaum muslim adalah sholat 5 waktu. Selain itu hukumnya tatawwu atau sunnah. Maka dalam memahami hadis memang harus komprehensif. Antara satu dan yang lainnya itu saling terkait. Ini terkait hukum sholat fardu. Kemudian untuk waktu, kapan sebenarnya waktu sholat Id? Di sini para ulama menyatakan bahwasanya sholat Id itu berakhir sebelum datangnya waktu zuhur, Pak. Ini sepakat. Sedangkan untuk dimulainya kapan? Ternyata sedikit perbedaan. Dalam madhab mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan sholat Id itu dimulai ketika matahari sudah terbit sampai batas tombak. Maksudnya apa? Begini, misalnya di sono timur. Kalau kita melihat ke timur matahari sudah agak tinggian sebagaimana tingginya tombak, berarti itu baru dilaksanakan yang namanya sholat Id. Tetapi dalam madhab Syafi'i enggak apa-apa, lebih pagi juga boleh. Dimulai ketika terbitnya matahari. Walaupun nanti lebih afdolnya para ulama menyebutkan kalau Idul Adha itu lebih pagi lebih baik. Berbeda dengan Idul Fitri. Kenapa? Karena dalam Idul Adha nanti setelah kita sholat Id kita nyembelih hewan. Kalau selesainya jam 11 repot gitu kan, panas gitu. Makanya kalau Idul Adha lebih pagi lebih bagus. Beda dengan Idul Fitr. Kenapa? Karena dalam Idul Fitr nanti kita disunahkan sebelum Idul Fitr itu kita makan dulu, Bang. Biar nggak kayak puasa. Kan 30 hari sudah puasa. Kalau nanti Syawal sudah masuk tanggal 1, kadang kan lupa nih mau makan loh. Kayak puasa nih gitu. Nah, makanya sebelum datang ke masjid disunahkan untuk makan dahulu. Nah, kita akan bahas begini. Kita kadang misalnya kita pengen sholat Id di Istiqlal, kebetulan di Jakarta. Nyampe Istiqlal sudah khutbah, Pak. Berarti Idnya kita sholatnya ketinggalan nggak? Ketinggalan. Berarti nanti sunnah nggak sholat Id lagi? Atau misalnya, ini misalnya nih ya, di zaman dulu ada satu daerah kebetulan nggak ada listrik, nggak ada TV, jadi nggak bisa nonton sidang isbat, ya kan? Ternyata Idnya itu hari Senin. Orang daerah situ tahunya baru hari Selasa. Sunnah nggak sholat Id? Makanya dalam pembahasan ini, kalau orang telat tidak sholat Id, bagaimana caranya? Kita akan lihat beberapa contoh kasus. Contoh kasus pertama adalah jika telat sendiri dan sudah selesai sholat Id. Contohnya tadi, lagi ke Istiqlal, sebenarnya sudah mau sholat, tapi kita nyari tempat parkiran susah. Nyampe dapat tempat parkiran, masuk masjid sudah selesai sholatnya. Berarti kita telat sendirian, Pak. Atau misalnya kebetulan pulang kampung H-1, nyampe di jalan macet, Cikampek nggak jalan. Nah, di sini gimana? Sholat Id nggak?
atau kita bareng-bareng yuk sholat id di jalan gitu. Nah, dibahas para ulama. Di sini yang pertama mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, semua sholat sunnah itu sebenarnya kalau memang dia itu selalu dilaksanakan boleh diqadha. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh sholat sunnah sendiri kapanpun. Misalnya tadi datang ke masjid, ya udah sholat 2 rakaat nggak apa-apa, pakai 7 takbir sama 5 takbir. Ini yang pertama mazhab Syafi'i. Kenapa? Alasannya karena memang ini sholat sunnah, dan sholat sunnah dalam mazhab Syafi'i boleh diqadha. Ustadz, hadisnya mana Ustadz? Di dalam bab ini nanti kita agak susah menemukan hadisnya. Kenapa? Di zaman Nabi nggak ada orang telat sholat id, Pak. Nggak ada. Makanya agak susah cari hadisnya. Dan setiap tindakan itu nggak harus ada hadis yang mengatakan ini, nggak ada. Ini bisa jadi masalah istihadiyah yang para ulama nanti mungkin berbeda. Nah, beda dengan mazhab Hambali. Disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni nanti disebutkan. Ini agak aneh, Pak. Kalau kita ketinggalan, hukumnya nggak sholat sunnah id, tapi boleh jawaz jaiz. Hanya saja bolehnya itu malah 4 rakaat. 4 rakaat itu bisa jadi dengan 1 salam atau 2 salam. Loh, kok gitu kan? Di dalam mazhab Hambali ini anehnya, ternyata sholat id nanti dikiaskan, dianalogikan dengan sholat apa? Sholat Jumat. Kalau kita datang telat sholat Jumat, kan kita sholat duhur 4 rakaat. Di dalam mazhab Hambali dikiaskannya ke sana. Walaupun ini para ulama lain mengatakan oh nggak bisa, ini kiasnya dhaif, kiasnya lemah. Beda halnya dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan kalau sudah telat ya sudah, nggak ada yang namanya diqadha. Ini ketika kita telatnya sendiri. Bagaimana jika kita telatnya bareng-bareng? Maksudnya apa? Di zaman dulu, di zaman Nabi pernah Pak terjadi. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kemudian Ad-Daraqutni disebutkan bahwasanya anna qauman syahidu bi ru'yatil hilali fi akhir yaumin min ayyami Ramadan. Suatu ketika ada sekelompok kaum itu bersaksi kepada Nabi, kita itu melihat hilalnya itu enggak tadi sore, tapi kemarin sore. Ya, di sini. Fa amara alaihi shalah wassalam bil khuruj ila musalla min al-ghad. Maka Nabi bilang, ya udah kalau gitu besok kita datang ke musola untuk sholat id, nggak apa-apa, telat nggak apa-apa. Nah, di sini kasusnya terjadi jika memang sholat id belum dilakukan karena ada suatu udzur. Maka mayoritas ulama mengatakan sholat dilakukan pada hari selanjutnya. Walaupun memang itu tanggal 2 Syawal. Kenapa? Telatnya bareng-bareng, Pak. Nah, kalau Malikiyah tidak sholat id, nggak usah. Kenapa? Karena dimaksud sholat id itu ketika tanggal 1. Di sini memang terjadi perbedaan di antara para ulama ketika kita telat sholat id. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sebenarnya tempat sholat id itu yang lebih utama di masjid atau di lapangan. Kan ini akan selalu menjadi perdebatan nih Pak. Di masjid atau di lapangan. Semua ulama sepakat bahwasanya sholat id sah mau di masjid maupun di lapangan, sah semuanya. Ataupun di musola. Ada kata-kata unik nih, musola. Nah, sholat id di musola. Kalau di Indonesia disebut musola biasanya apa Pak? Musola terminal ya, musola mall, musola misalnya kebetulan di kantor ada musola. Disebut musola biasanya tempat sholat yang tidak digunakan untuk Jumatan. Padahal Nabi dulu memerintahkan baik laki-laki, perempuan, orang haid, anak-anak untuk datang ke musola. Pertanyaan kita biasanya di Indonesia, musola sama masjid gedean mana? Gedean masjid lah gitu kan. Kalau masjid aja laki-laki doang penuh, masa ibu-ibu datang, kakek-kakek datang, anak-anak datang ke musola? Musolanya siapa? Penuh. Ini nanti kita harus tahu apa itu musola, apa itu masjid. Dan ada satu kata lagi yang unik, yaitu al-jami', yang biasa orang Indonesia menyebutnya masjid jami'. Saya punya dosen orang Mesir, Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar. Beliau lulusan Al-Azhar dan doktor atau apa namanya guru besar di Al-Azhar. Beliau agak heran dengan masyarakat Indonesia. Pernah jalan-jalan melihat al-masjid al-jami'. Kata beliau, kok masjid jami'? Kita agak aneh. Memang kenapa Ustaz, salahnya di mana? Masjid ya masjid, jami' ya jami' gitu kan. Masjid jami' itu agak aneh.
Kayak orang Indonesia menyebutkan ayam chicken, Pak. Pernah lihat ayam chicken? Ayam ya ayam, chicken ya chicken gitu. Chicken sama ayam kan sama. Nah ini Al-Masjid Al-Jami' itu oleh beberapa orang Arab agak aneh. Kenapa? Ada 3 kata ini yang agak beda, yang walaupun nanti agak sama. Kata-kata Al-Jami' itu merujuk kepada masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Namanya Al-Jami'. Ini masjid ini Al-Ikhlas nih buat Jumatan enggak? Wah, berarti masjidnya namanya Al-Jami'. Al-Jami' itu cukup. Makanya di zaman dulu namanya Al-Jami' Al-Umawi. Al-Jami' di mana? Al-Abbasi. Al-Jami' Ad-Dimaski. Itu namanya Al-Jami'. Enggak harus Al-Masjid Al-Jami', enggak cukup. Walaupun juga enggak salah-salah. Disebut masjid itu biasanya tempat yang digunakan. Ini sebenarnya kalau dekat ya suaranya agak ini ya, enak ya. Nah, kejauhan nanti saya teriak-teriak dengan ternyata kurang dekat. Disebut masjid itu ketika digunakan untuk sholat 5 waktu dan tidak digunakan untuk Jumatan. Awalnya gitu. Masjid itu. Makanya banyak masjid di Indonesia. Itu sebenarnya banyak musola di Indonesia itu sebenarnya masjid, Pak. Sebenarnya. Nah, disebut al-musolla itu sebenarnya merujuk pada 2 makna. Makna pertama itu tempat di rumah di mana kadang-kadang digunakan untuk sholat sunnah. Nabi itu pernah bersabda bahwasanya sebaik-baiknya sholat itu di rumah kecuali sholat fardu. Makanya di rumah itu di tempat mana? Di musola. Kadang orang itu punya musola. Nah ini pertama. Yang kedua adalah disebut musola itu al-makan al-mu'id li sholatil aidaini. Suatu tempat di mana digunakan untuk sholat Id. Di zaman Nabi, kota Madinah itu sebagaimana sekarang Masjid Nabawi. Makanya di zaman Nabi Masjid Nabawi itu kecil, Pak. Kalau ibu-ibu seluruh kota Madinah datang ke masjid nggak muat. Makanya Nabi nyari tempat di mana? Di luar kota Madinah. Disebut dengan al-musalla atau as-sahra atau al-jabbanah. Nah, di sini namanya as-sahra. Nah, dulu Nabi dan para sahabatnya setelah disyariatkan namanya sholat Id, Nabi selalu sholat di yang namanya musola, kecuali ketika sedang hujan. Di sini memang yang jadi permasalahan itu apakah yang sunnah itu yang penting outdoornya atau yang penting muat banyaknya. Nah ini yang jadi permasalahan. Di hadis Nabi tidak dikatakan solu fil outdoor, nggak ada. Nah ini kan orang Indonesia kan kadang unik. Masjidnya ada tapi sholatnya di depan masjid. Kenapa? Biar ikut sunnah. Nabi dulu sholatnya juga nggak di depan Masjid Nabawi, Pak. Enggak. Nah walaupun sekarang kalau kita terapkan sekarang di luar kota itu sholatnya di mana, Pak? Di Jonggol kali ya, atau di Bekasi kalau orang Jakarta. Agak susah juga karena perbatasan kota itu antara di zaman Nabi dan sekarang beda. Makanya di sini nanti para ulama berbedanya itu dalam memandang hadis ini. Apakah yang sunnah itu memang yang penting outdoornya atau yang penting muatnya? Kalau mayoritas ulama mengatakan yang penting outdoornya aja, yang penting musolanya. Makanya di situ ada hadis Bukhari, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musolla. Nabi keluar bersama para sahabatnya itu di hari Yaumul Id dan Yaumul Fitr itu di al-musolla. Nah ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Walaupun juga dalam hadis lain dikatakan asabana matarun fi yaumi idin fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul id fil masjid. Dulu pernah hujan, kita sholatnya di masjid. Dan di sini dalam mazhab Syafi'i nanti yang utama itu di masjid ketika muat. Kalau nggak muat, sunnahnya di tempat yang muat. Mandangnya itu muat dan tidaknya. Walaupun majelis ulama enggak, kita ikut Nabi aja. Kita ikut bagaimana dulu Nabi di luar. Walaupun ini nanti juga dibahas luarnya itu apakah harus luar atau memang harus di luar kota. Terlepas dari itu semua, sah hukumnya mau sholat di masjid maupun di luar masjid atau di lapangan, hukumnya sah. Yang dibahas itu mana yang lebih afdol. Kita langsung masuk kepada sholat id di hari Jumat. Gugurkah kewajiban sholat Jumat? Nah, kita akan baca satu persatu hadisnya, Pak. Hadis yang pertama adalah
Di situ hadis dari Zaid bin Arqam, anna Muawiyah bin Abi Sufyan sa'alahu hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidaini ijtama'a fi yaumin wahidin. Di sini Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ditanyain Zaid bin Arqam, Muawiyah, dulu pernah enggak bareng Nabi dua Id itu bertemu? Maksudnya apa dua Id bertemu? Apakah Idul Fitri dan Idul Adha bertemu? Ya, hari Jumat dan hari Id itu bertemu di satu hari. Qala na'am. Muawiyah bilang iya, kan? Kaifa sona? Terus Nabi bagaimana? Qala shallal Id summa rakhasa fil Jum'ati. Nabi dulu sholat Id, kemudian membolehkan orang untuk tidak sholat Jumat. Faqala man syaa yusolliya falyusolli. Habis itu beliau bilang, bagi kalian yang ingin sholat silahkan ikut sholat. Ini hadis pertama riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi Nabi rakhasa fil Jum'ati. Ini hadis pertama. Hadis yang selanjutnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari. An Abi Ubaid Maula ibn Azhar qala Abu Ubaid syahidul aidaini ma'a Utsman ibn Affan. Dulu saya bareng Utsman bin Affan. Kalau tadi yang ditanyain Muawiyah, dan Muawiyah bilang, nah di sini ini Utsman bin Affan. Wa kana dzalika yaumul jumu'ati. Fa shalla qabla al-khutbati tsumma khatab fa qala ya ayyuhan nas. Ini Utsman bin Affan suatu ketika hari Jumat bareng dengan hari Id. Kemudian beliau khutbah dan bilang, wahai manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi 'idani. Hari ini ada dua Id jadi satu, hari Jumat dan hari Idul Fitr. Faman ahabba ayamturul Jum'ah ayamtadirul Jum'ah. Siapa yang ingin menunggu hari Jumat, min ahlil awali, dari ahli awali. Kata-kata awali ini merujuk kepada suatu kaum di mana jauhnya kaum dari Madinah itu sekitar 3 mil. Kalau kita konversikan, 1 mil itu sekitar 1,6 km. Berarti sekitar 5 km. Kalau sekarang 1 mil itu 5 km itu dari sini ke daerah mana, Pak? 5 km. Daerah Duren 3 misalnya. Sini Duren 3, kalau jalan kaki berapa jam? 2 jam. Kalau bolak-balik berarti berapa jam? 4 jam. Kalau selesai sholat Id jam 8, dia balik ke rumah, terus jalan kaki lagi ke Jumatan, berarti berapa jam? 4 jam. Jam 8 tambah 4 berarti berapa? 12. Pas nyampe rumah, balik lagi langsung jalan kaki dulu ya. Dan di sini kata Utsman bin Affan, fal yang tadir, kalau mau ya tunggu saja di masjid, gak usah pulang dulu. Waman ahabba ayyarji'a faqad adintu lahu. Kalau ada yang ingin pulang, ya sudah saya izinkan, kata Utsman bin Affan. Kemudian ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman syaa'a ja'ahu minal jum'ah wa inna mujmi'un insyaallah. Ini ada hadis lain mengatakan, kalau kalian kok Jumat dan Id itu nanti jadi satu, ya silahkan kalian gak usah sholat Jumat, tetapi kita nanti mujmi'un, kita nanti akan sholat Jumat. Nah, kalau mau ikut saya, ya sudah, ayo ikut sholat Jumat. Nah, di sini ada hadis lain. Kemudian ada hadis riwayat Imam Abu Daud dikatakan bahwasanya shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi Idin fi yaumil Jum'ati awalan nahar. Ibnu Zubair salah seorang sahabat Nabi itu dulu pernah sholat Id di awal nahar. Awal nahar itu berarti awal hari. Kemudian summa raja'na ilal Jum'ah, summa ruhna ilal Jum'ah. Kemudian kita datang lagi untuk sholat Jumat. Falam yakhruj ilaina. Hanya saja Ibnu Zubair dia itu enggak datang ke masjid, Pak. Ya kan? Fasallaina wahdanan. Kemudian kita sholat sendiri-sendiri. Wa kana Ibnu Abbas bin Thaif falamma qadima dzakarna dzalika lahu faqala ashabas sunnah. Kemudian ini kejadian setelah Nabi wafat. Ketika Ibnu Abbas di Thaif, ketika
ketika datang kita tanyain, kemarin itu Ibnu Zubair ini dia nggak ikut sholat Jumat, bener nggak? Kata Ibnu Abbas, asobah sunnah. Iya bener. Jadi di sini ternyata para ulama itu berbeda pendapat terkait hukumnya. Perbedaan ini muncul kenapa? Pertama, dalam memahami hadis ini sahih atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal memaknai hadis itu sendiri. Makanya nanti dalam pembahasan ilmu mustalah hadis ada 3 poin yang kita bahas. Walaupun para ulama dulu membahasnya menjadi 2, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang kita bahas dalam ilmu hadis itu enggak hanya cukup hadisnya sahih doang, selesai enggak. Ada 2 poin besar yang dibahas oleh para ulama dalam ilmu hadis. Yang pertama ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ini yang dibahas adalah sanadnya, sampainya hadis itu kepada orang yang menulis hadis. Imam Bukhari itu imam yang menulis kitab hadis Sahih Bukhari. Beliau meninggal tahun 256, berarti sekitar 3 abad setelah hijrahnya Nabi. Imam Muslim meninggal tahun 261, berturut-turut Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Itu setelahnya Imam Bukhari. Maka dalam ilmu hadis yang dibahas pertama adalah jalannya hadis itu ketemu kepada seorang yang menuliskan hadis itu bagaimana. Ini dibahas dalam ilmu hadis riwayah. Kalau memang valid dari Nabi, berarti ini sanadnya sahih. Tetapi belum cukup. Kenapa? Ada ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu matan dan ilmu faham. Ilmu matan itu memang kita bahas, matan ini benar nggak lafadznya itu dari Nabi? Apakah hanya riwayatnya doang? Apakah hanya maknanya doang? Kenapa? Karena yang namanya menukil kabar itu bisa jadi berbeda antara orang yang melafadzkan dengan orang yang mengabarkan. Dan ini dibahas oleh para ulama dengan ilmu hadis diroyah. Contohnya adalah misalnya salah seorang guru bilang kepada muridnya yang kelas 1 SD, Pak. Bilang, "Nak, besok bawa ember yang biasanya buat ngambil air." Karena anaknya itu nggak begitu mendengarkan, riwayatnya diubah. "Mak, Mami, besok kata ibu guru suruh bawa ember yang isinya air." Beda nggak, Pak? Beda. Lah, mamahnya itu marah-marah. "Ini ibu guru gimana sih? Anak kecil ke sekolah bawa ember suruh ada airnya lagi." Ini yang salah siapa, Pak? Bisa jadi rawinya siapa? Anak kecilnya. Makanya nanti dalam ilmu hadis kita hampir-hampir tidak pernah mempertanyakan ini hadis riwayat itu bil makna atau bil lafaz, lafaznya atau maknanya. Makanya nanti hadis innamal a'malu binniyat itu nanti lafaznya banyak. Ada yang a'malu binniyat, ada yang al amalu binniyat, ada yang innamal amalu binniyat. Ini lafaznya macam-macam, Pak. Nanti ada beberapa ulama mensyaratkan ketika hadis riwayat bil makna, rawinya itu harus seorang yang pintar. Ini yang kedua adalah sanad matanya. Yang ketiga adalah fahamnya. Hadisnya bisa jadi sama, ternyata cara memahaminya berbeda. Ini contohnya diantaranya. Yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Zahiri. Zahiri nanti diwakili oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Di situ dikatakan bahwasanya Jumat wajib dan tidak gugur. Kenapa? Karena Jumat hukumnya fardu, wajib bagi laki-laki. Sesuatu yang wajib tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang sunnah. Contohnya, makan nasi itu fardu, minum kopi itu sunnah. Kalau kita sarapan, makan siang, makan malam cuma minum kopi doang, kira-kira lapar nggak, Pak? Ya masih lapar. Ini analoginya. Makanya analogi ini dipakai oleh ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga Zahiri. Dan beliau ketika memandang hadis itu, ketika bertentangan dengan nas Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah. Ini Quran loh. Kalau bertentangan dengan hadis sahih, maka dibenarkan Qurannya.
Ini cara berpikir dari madhab yang pertama. Makanya di situ dikatakan dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, salah seorang ulama madhab Hanafi bilang, tajibu sholatuhuma fil ashah, wajib keduanya. Ingat, wajib dalam literatur madhab Hanafi itu beda dengan mayoritas ulama. Alaman tajibu alaihil jum'ah bisyara'itaha al-mutaqaddamah. Nah, di sini hadisnya bilangnya bahwasanya wajib semuanya. Termasuk juga di antaranya Ibnu Rus Al-Qurtubi juga di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid bilang bahwasanya al-id ala annahu sunnah wal jum'ah ala anna fardun wala yanubu ahaduma anil akhar. Id itu sunnah, Jumat itu wajib. Makanya nggak bisa sunnah digantikan dengan yang wajib digantikan dengan yang sunnah. Ini madhab pertama, makanya dikatakan pokoknya wajib, Jumat tetap wajib. Berbeda dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i nanti Jumat gugur untuk yang rumahnya jauh. Kenapa? Karena kasihan balik lagi. Mudah nyampe rumah. Kalau kita mungkin kan mudah ya naik motor di zaman dulu. Makanya tadi dalam hadis dikatakan Utsman bin Affan itu memberikan kemurahan kepada al-awali. Al-awali itu dari kata aliyah. Aliyah itu artinya tinggi, orang gunung. Kalau mereka sholat datang ya. Kalau balik lagi ke rumah, mau balik lagi Jumatan, nanti asar nyampainya. Makanya Utsman bin Affan faqad adintu lakum. Saya telah mengizinkan kalian untuk tidak ikut sholat Jumat. Makanya ada pendapat selanjutnya itu mengatakan kalau imam itu mengizinkan untuk tidak sholat Jumat, ya boleh. Walaupun pendapat ini kurang masyhur. Dalam pendapat madhab Hanafi, yang rumahnya jauh kalau nanti balik lagi kok repot, ya nggak apa-apa. Salah satunya saja. Kenapa? Karena sudah selesai sholat id bareng-bareng, kumpul bareng. Tetapi dalam madhab Hambali nanti ada Ibnu Qudamah dan juga diantaranya Al-Insaf Al-Mardawi. Di situ disebutkan boleh tidak Jumat dengan mutlak, tapi wajib zuhur bagi orang yang sudah melaksanakan sholat id. Hanya saja bagi imam tetap wajib mengadakan sholat Jumat. Maksudnya apa? Begini, kalau kita datang sholat id nanti boleh tidak sholat Jumat, asalkan memang kita tadi telah datang. Kalau dia rumahnya walaupun dekat, dia tidak datang sholat id, berarti dia masih wajib sholat Jumat. Ini tadi memakai dalil mana? Pakai dalil bahwasanya inna mujbihun. Kata Nabi, walaupun kalian nanti yang rumahnya jauh boleh tidak Jumatan, tapi kita, imam, khotib dan lain sebagainya tetap diadakan sholat Jumat. Dan di sini memang sedikit perbedaan antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu dalam mengumpulkan beberapa dalil. Dalam madhab Syafi'i, rukhsahnya itu jauhnya doang. Kalau dalam madhab Hambali, rukhsahnya itu bagi orang yang sudah melaksanakan sholat. Ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ini Ibnu Qudamah ini madhabnya Hambali, Pak. Beliau meninggal tahun 620. Kalau boleh saya cerita sedikit ya. Ini sudah jam 1 belum? Sudah ya. Nah, cerita sedikit kurang 2 menit. Ibnu Qudamah ini madhabnya Hambali. Beliau punya kitab Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir. Ini kitab usul fikih yang dikaji di hampir semua universitas syariah di Saudi Arabia. Saudi Arabia kan madhabnya apa? Hambali. Ketika bicara usul fikih biasanya pakainya kitabnya Ibnu Qudamah itu. Ibnu Qudamah Al-Hambali. Raudhatun Nadhir. Nah, Raudhatun Nadhir ini secara penulisan ini hampir mirip, bahkan para ulama menyebutkan biasanya nyontek dari kitab ulama yang ulama itu namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali punya kitab, tidak hanya Ihya, Pak. Makanya kalau kita memandang Imam Ghazali jangan memandang Ihya-nya doang. Beliau punya kitab usul fikih namanya Al-Mustasfa. Di kitab Al-Mustasfa ini Imam Ghazali itu madhabnya Syafi'i, tapi kitabnya itu dicontek oleh ulama bermadhab Hambali, yaitu Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Qudamah ini bisa jadi dia itu ngefan dengan Imam Ghazali. Walaupun sebenarnya Ibnu Qudamah madhabnya Hambali, Imam Ghazali madhabnya apa? Syafi'i. Antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali sebenarnya hampir mirip, deket-deketan. Buktinya apa?
Ibnu Qudamah ini selain mengarang kitab Rawdatul Nadir yang nyontek kitabnya Imam Al-Ghazali Al-Mustasfa, beliau juga mengarang kitab fikih yang hampir mirip dengan fikihnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu, kalau Imam Ibnu Qudamah punya kitab Al-Mughni, Al-Mughni, Al-Kafi, 3 kitab. Nah, ini kitab fikih semua. Imam Ghazali juga punya kitab, ya kan? Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Nah, di sini Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali hampir juga nyontek fikihnya Imam Ghazali. Walaupun sebenarnya nggak nyontek, tapi paling tidak ada sedikit kemiripan. Dan ternyata kalau dirunut, Pak, dirunut ini ternyata Ibnu Qudamah yang Al-Hambali ini, kitabnya nanti Al-Mughni, Rawdatul Nadir itu selalu dipakai dalam mazhab Hambali. Itu nanti beliau itu punya guru namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang orang Indonesia biasanya sebut manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini guru dari Ibnu Qudamah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu madhabnya Hambali. Makanya madhab Hambali itu ada sufi-sufinya juga. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani guru dari Ibnu Qudamah. Jilani itu ada di daerah Irak. Dan juga Ibnu Qudamah itu dulu juga datang ke Irak untuk nyari ilmu. Ibnu Qudamah itu termasuk murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu murid dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu meninggalnya tahun 505. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu 561. Kalau Ibnu Qudamah itu 620. Nah, ini kalau kita baca literatur ulama itu sebenarnya antar madhab itu ketika khilaf ini mereka nggak bertentangan, Pak, nggak pada jelek-jelekan ya. Ya itu guru kita. Semua ulama di zaman dulu itu guru kita. Walaupun nanti mungkin ada orang awamnya itu yang ketika khilaf, ketika ada perbedaan itu agak suka marah-marahan ya. Apalagi di media sosial, kata-kataan gitu. Nah, ini kalau kita baca fikihnya, ya walaupun berbeda antara Ibnu Qudamah sama Imam Ghazali, tapi saling menghormati dan saling mempengaruhi dalam literatur fikihnya. Inilah kenapa kita kalau belajar fikih paling tidak kalau bisa itu fikihnya perbandingan madhab, kita juga tahu ulamanya itu siapa. Kenapa? Man lam ya'rifin nas lam ya'rif qadruhu. Orang itu kalau nggak kenal, Pak, itu biasanya biasa saja. Maksudnya apa? Kita kalau nggak kenal ulama, kita itu menganggap ulama biasa saja. Contohnya apa? Kita misalnya nih, kebetulan naik bis, di samping kita ada orang botak, karena kita nggak kenal, biasa saja. Kita dengerin headset, main HP. Kalau kita tahu ternyata samping kita itu ternyata rektor guru besar universitas yang terkenal, kira-kira sikap kita beda nggak ketika kita belum kenal? Beda. Apalagi di samping kita ternyata calon mertua. Oh, tahu gitu tadi saya agak aneh ya, agak sopan kan gitu biasanya. Makanya kalau kita nggak kenal ulama, kita ya biasa saja mengenal. Maka dari itu termasuk salah satu kita belajar fikih ikhtilaf itu kita mengenal mereka, kita mengenal manzilah atau mengenal derajat mereka, kita mengenal keilmuan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Setelah itu kalau yang ingin ditanyakan kita silahkan di luar forum. Itu aja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.